Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Indriani dari Prodi Ekonomi Syariah dari Spaya Al Husain Subhanallah Magelang. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep kebijakan ekonomi SDA dan maritim. Di sini terdapat peta konsep yaitu sumber daya alam yang meliputi menjadi dua yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kemudian dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan perbuatan manusia. Peta konsep ekonomi SDA sendiri meliputi diperbarui dan tidak dapat diperbarui, kemudian dipengaruhi oleh faktor alam dan perbuatan manusia. Sebelum masuk ke materi, kita ketahui dulu tentang pengertian SDA. SDA, sumber daya alam atau biasa disingkat SDA, adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Kemudian di sini terdapat macam-macam SDA. Selain macam-macam dari SDA sendiri, SDA dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan perbuatan manusia. Di sini terdapat banyak contoh dari masing-masing macam-macam dari sumber daya alam. Antara lain, sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu tumbuhan, hewan, air, sedangkan tidak dapat diperbarui yaitu minyak bumi, batu bara, gas alam, dan logam. Kemudian contoh dari faktor alam sendiri yaitu gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan kebakaran. Dan contoh dari perbuatan dari manusia yaitu penebangan hutan, membuang sampah di sungai atau laut, pemburuan hewan, perladangan berpindah, menangkap ikan dengan bahan peledak. Sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya bisa dibuat atau dipulihkan kembali. Sedangkan sumber daya alam yang terbentuk oleh proses alamiah dan membutuhkan jangka waktu yang lama disebut sumber daya alam terbatas atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam ini akan habis suatu saat dan sulit atau tidak mungkin dibuat kembali. Contohnya yaitu ada minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Kemudian masuk peta konsep yang kedua yaitu potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Di sini potensi kemaritiman Indonesia yaitu terbagi menjadi tiga yaitu di sektor perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Potensi kemaritiman Indonesia yang pertama yaitu perikanan. Potensi sumber daya ikan di perairan Indonesia cukup besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Potensi sumber daya perikanan cukup besar dan tersebar di 11 wilayah pengelolaan perikanan dengan potensi pemanfaatan lestari mencapai sebesar 9,93 juta ton per tahun atau setara dengan nilai sebesar 29,80 miliar US dollar per tahun bila mana harga ikan di rata-rata sebesar 3 US dollar per tahun kilonya. Kemudian nilai ini tentu saja dapat bertambah bila mana digabungkan dengan potensi produksi perikanan dari kegiatan budidaya yang diperkirakan mencapai sebesar 9 juta ton per tahun. Artinya bahwa potensi ekonomi perikanan budidaya diperkirakan dapat mencapai sebesar 18 miliar US dollar per tahun. Sektor perikanan disebutkan di atas hanya baru merupakan sektor primer atau produksi saja. Sedangkan sektor perikanan dalam arti luas juga meliputi industri pengelolaan hasil perikanan yang mempunyai nilai investasi yang juga tidak kalah besarnya. Sehingga tidaklah mengherankan bila mana kemudian sektor perikanan merupakan salah satu spektrum ekonomi maritim yang mampu menjadi andalan bagi perekonomian nasional. Kemudian, contoh yang kedua yaitu hutan mangrove. Salah satu potensi sumber daya maritim Indonesia adalah hutan mangrove atau hutan bakau.
Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi air laut. Saat air laut surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik di pantai yang terlindung, muara sungai atau laguna. Dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia adalah fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Sedangkan fungsi ekologis yang lain adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu dan pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya, kegunaan kayu bakau untuk bahan baku bakar, bahan pembuat arang, dan bahan pembuat kertas. Hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis fauna yang bernilai ekonomis, misalnya udang dan jenis ikan lainnya yang berkembang biak dengan baik di wilayah ini. Kemudian masuk contoh ketiga yaitu terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tumbuhan. Sebagaimana negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi, atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Kekayaan terumbu karang Indonesia tidak hanya dari luasnya, tetapi juga keanekaragaman hayati di dalamnya. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia juga yang tertinggi di dunia. Di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan, 1.500 jenis moluska, dan 1.500 jenis udang-udangan, dan juga 590 jenis karang. Terumbu karang akan tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Pada suhu lebih besar atau lebih kecil dari itu, pertumbuhan terumbu karang menjadi kurang baik. Karena negara Indonesia berada di daerah tropis dan suhu perairan hangat, maka banyak ditemukan terumbu karang di Indonesia. Pertumbuhan terumbu karang juga akan baik pada kondisi air yang jernih dan dangkal. Kedalaman air yang baik untuk pertumbuhan terumbu karang tidak lebih dari 18 meter. Jika lebih besar dari kedalaman tersebut, pertumbuhan terumbu karang akan menjadi kurang baik. Selain persyaratan tersebut, terumbu karang juga mensyaratkan salinitas atau kandungan garam air laut yang tinggi. Maka dari itu, terumbu karang sulit hidup di sekitar muara sungai karena kadar garam air lautnya menurun akibat bercampurnya air sungai ke laut. Terumbu karang memiliki banyak manfaat, yaitu manfaat secara ekonomis, ekologis, dan sosial ekonomi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.